Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami yang beranggotakan Adisa Fitri, Ezra Muhammad Farezi, Felix Niko Tamandu Siregar, Firza Hasti Murtitama, Miftahuddin, Nonik Nugrahaini, Puji Lestari, dan Torik Dianbara akan mempresentasikan evaluasi strategi dari PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Selamat memperhatikan. Yang pertama, di sini ada evaluasi strategi. Tujuan dari evaluasi strategi di sini untuk mengetahui apakah JNE sudah mencapai tujuan maupun visi misi atau strategi yang dilakukan itu sudah berjalan dengan maksimal atau belum. Evaluasi strategi ini dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui keberjalanan dari JNE sendiri. Next, di sini ada evaluasi strategi mencakup 3 kegiatan dasar. Yang pertama ada memeriksa dasar-dasar yang mendasari strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya di bagian kedua. Selanjutnya ada kriteria Rumors. Richard Rumors menyampaikan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, di sini ada konsistensi, yang kedua, kesesuaian, yang ketiga, kelayakan, dan keuntungan, yang akan dijelaskan secara rinci di slide selanjutnya. Selanjutnya ada konsistensi, yang mana di sini strategi tidak boleh saling bertentangan antara sasaran dan kebijakan. Menurut kelompok kami, strategi yang dilakukan JNE sudah sesuai dengan visi dan misi JNE. Tidak ada strategi yang bertentangan dengan apa yang sudah di JNE rencanakan. Kemudian kesesuaian ini mengacu pada strategi harus merepresentasikan respon adaptif terhadap lingkungan eksternal dan perubahan kritis yang terjadi di dalamnya. Di sini JNE sudah adaptif terhadap perkembangan teknologi yang berkembang saat ini. Hal ini dengan terbukti adanya kerjasama JNE dengan e-commerce yang sedang tren di Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Selain itu, JNE mempunyai aplikasi MyJNE yang mana konsumen bisa melacak keberadaan barang yang dikirim atau dibelinya tanpa membuka website JNE sehingga lebih mempermudah konsumen. Sedangkan kelayakan ini mengacu pada produk-produk inovasi yang dilakukan JNE sangat membantu pelanggan dan juga mempermudah karyawan untuk mengatasi keluhan yang dihadapi oleh pelanggan. Dan keuntungan adalah suatu strategi yang baik harus mampu menciptakan dan berkelanjutan dari suatu keunggulan kompetitif. JNE memiliki keunggulan kompetitif dengan posisi memiliki diferensiasi yang lebih banyak atau lebih banyak inovasi daripada pesaingnya. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai dimensi kualitas pelayanan, yang mana karena JNE ini merupakan salah satu perusahaan jasa, maka untuk menilai atau menentukan kualitas layanan ada 5 faktor dominan atau penentu kualitas jasa. Selanjutnya ada evaluasi penerapan kualitas pelayanan tangible atau bukti fisik. Tangible atau bukti fisik atau fasilitas yang ada di JNE Solo secara keseluruhan mempunyai kualitas standar untuk mendukung kegiatan pengiriman barang maupun dokumen. Kelengkapan fasilitas yang ada di agen Solo yang didukung dengan ruangan agen yang cukup baik serta barang-barang yang ada di ruangan tersebut seperti AC dan sebagainya. Dalam berpakaian sendiri, dari hari Senin sampai hari Sabtu karyawan wajib mengenakan seragam yang berlogo kantor dan pada hari Minggu karyawan berpakaian bebas sopan. Namun terkadang kendalanya di sini ada beberapa karyawan yang tidak mematuhi peraturan tersebut sehingga konsumen itu kesulitan untuk membedakan mana karyawan yang bertugas dan pelanggan yang ada di kantor. Evaluasi penerapan kualitas pelayanan empati atau empati. Pelayanan empati sudah cukup baik dapat dilihat dengan bentuk perhatian karyawan terhadap konsumen yang sedang bermasalah, serta karyawan yang membantu konsumen dalam pemecahan masalah tersebut. Tak hanya itu, karyawan juga selalu memberikan senyum, sapa, ramah kepada konsumen yang datang ke agen
JNE. Ketika konsumen menanyakan masalah barangnya yang belum diterima maupun barangnya yang rusak, karyawan agen Solo memberikan informasi yang jelas. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi penerapan kualitas pelayanan responsiveness atau ketanggapan. Penerapan kualitas layanan responsiveness atau ketanggapan pada JNE dinilai kurang baik oleh konsumen karena kecepatan dalam menangani permasalahan mungkin yang masih kurang dikarenakan jika ada masalah yang terjadi pihak cabang itu harus koordinasi dengan JNE pusat jadi membutuhkan waktu yang sedikit lama. Sehingga di sini JNE harus lebih meningkatkan ketanggapan terhadap keluhan-keluhan yang diberikan oleh pelanggan sehingga pelanggan itu akan merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh JNE. Yang keempat ada evaluasi penerapan kualitas pelayanan reliability atau keandalan. Dilihat dari kemudahan prosedur pengiriman, hanya perlu menuliskan identitas lengkap pengirim maupun yang dikirim, penimbangan berat atau volume paket untuk menentukan harga. Selain itu, untuk pengiriman dokumen atau barang-barang yang berharga, semisal elektronik, itu JN itu berhati-hati dalam memproses agar sampai kepada tujuan. Tidak hanya itu, agen JN juga menawarkan asuransi bila ada kerusakan barang. Barang pun bisa dilacak melalui resi yang bisa diakses melalui aplikasi MyJNE. Namun dalam proses pengiriman ini JNE itu masih perlu evaluasi lebih lagi karena banyak pelanggan yang mengeluhkan bahwa dalam pengiriman barang yang mudah pecah atau mudah rusak itu karyawan kurang teliti dalam pengemasannya teruntuk packing kayu yang kadang masih kurang rapat sehingga menyebabkan kerusakan pada barang-barang yang mudah pecah. Selain itu, waktu pengiriman dari JNE sendiri itu dikeluhkan oleh pelanggan karena membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam proses pengiriman. Dan yang terakhir di sini ada evaluasi penerapan kualitas pelayanan jaminan atau assurance. Penerapan jaminan JNE bagi konsumen dirasa sudah baik oleh konsumen agen JNE. Dibuktikan dengan menerapkan persyaratan atau prosedur barang yang boleh dikirim dan jaminan ganti rugi pada barang yang hilang atau rusak yang disebabkan oleh kesalahan karyawan. Selain itu, karyawan JNE itu juga ramah kepada konsumen sehingga ketika karyawan konsultasi maka akan lebih mudah dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada loyalitas konsumen pada agen JNE Solo. Loyalitas konsumen sendiri dinilai dari 3 aspek. Yang pertama, pembelian berulang, yang kedua, pemberian referensi, dan yang ketiga ada penolakan terhadap produk pesaing. Dalam perkembangannya, untuk pembelian berulang ini sudah berkembang sangat signifikan dikarenakan JNE sendiri itu bekerja sama dengan marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak sehingga ketika ada tanggal-tanggal cantik ketika puncak pembelian itu maka pengiriman dari JNE Solo sendiri akan mengalami peningkatan. Kemudian pemberian referensi ini juga masih banyak dilakukan oleh para pelanggan yang setia kepada pelayanan JNE. Selain itu untuk penolakan terhadap produk pesaing ini masih dilakukan tapi sedikit menurun. Namun di sini JNE masih menduduki peringkat pertama dalam Top Brand Awards senilai 27% dan di bawahnya ada JNT sebesar 21%. Oleh karena itu, JNE harus lebih banyak melakukan evaluasi terkait pelayanannya sehingga bisa menduduki posisi pertama Top Brands Award secara terus-menerus. Baik, akan saya lanjutkan untuk selanjutnya yaitu 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi. Next. Yang pertama yaitu ada meninjau faktor-faktor yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Nah, peninjauan ini dilakukan berdasarkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Di antaranya, dari faktor internal, itu ada produksi, marketing, keuangan, personalia, lead bank, struktur, dan yang terakhir itu struktur organisasi. Dari faktor intern produksi, strength atau weakness
atau kekuatan dan kelemahannya. Plusnya, mampu mengelola dengan baik dan cepat setiap paketan atau kiriman konsumen. Plusnya lagi, memiliki armada pengiriman yang lengkap. Minusnya, terkadang terdapat kesalahan dalam pengiriman atau criss-cross. Minusnya lagi, kesalahan penginputan pada konter atau cabang. Minusnya, yang terakhir, lama pengiriman yang tidak sesuai dengan estimasi yang ditentukan JNE. Selanjutnya untuk yang marketing, itu plusnya, saluran distribusinya itu luas. Terus kerjasama dengan e-commerce. Terus minusnya, tarif yang tidak sesuai dengan lokasi atau daerah yang terpencil. Terus selanjutnya itu keuangan, hanya ada plusnya yaitu memiliki kondisi keuangan yang sehat. Selanjutnya personalia, plusnya kurir yang berkompeten di bidangnya. Selanjutnya lead bank, itu plusnya di pengembangan software baru. Dan yang terakhir itu struktur organisasi, plusnya yaitu ada pembagian pekerjaan yang jelas. Dari tabel di atas itu dapat kita lihat bahwa terdapat 8 plus dan 4 min. Itu artinya strength-nya lebih kuat 4 poin daripada weakness atau kelemahannya. Next, selanjutnya yaitu kondisi eksternal dari PT Tiki Jaru Nugraha Eka Kurir atau JNE. Nah, faktor eksternalnya itu masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Dari lingkungan eksternal mikro itu ada pelanggan, pendatang baru potensial, jalur distribusi. Dan dari lingkungan eksternal makro itu ada ekonomi, teknologi, dan pemerintah. Dari pelanggan, plusnya itu banyaknya pengusaha online yang bermunculan, menambah penggunaan jasa JNE. Terus pendatang baru potensial, itu minusnya banyaknya jasa kirim bermunculan dengan harga yang jauh lebih murah. Terus yang jalur distribusi itu plusnya terdapat banyaknya cabang yang menyebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya dari lingkungan eksternal makro, dari sisi ekonomi, plusnya itu pertumbuhan ekonomi itu meningkatkan penggunaan jasa pengiriman. Terus dari hal teknologi, plusnya itu dapat membuat jasa pengiriman itu semakin baik. Terus dari pemerintah, yang terakhir itu, minusnya, pemerintah bisa ikut campur dalam suatu pengambilan keputusan. Dari tabel di atas terdapat 4 plus dan 2 minus. Hal itu menunjukkan bahwa kekuatan unggul 2 poin terhadap kelemahannya. Next. Selanjutnya yaitu mengukur prestasi. Pengukuran prestasi ini berdasarkan kompetitor atau pesaing, yakni GNT. Ada 4 aspek yang menjadi acuan, yakni produk atau layanan, ada price atau harga, place lokasi, dan promotion atau promosi. Nah, bisa dilihat di tabel itu. Dari produk, JNE itu lebih unggul. Keterangannya itu karena memiliki banyak program pelayanan yang lengkap termasuk JNE Super Speed. Plan-nya untuk kedepannya itu menjaga kualitas program dengan melakukan pembaruan metode secara bertahap. Sedangkan selanjutnya itu dari segi price itu JNT yang lebih unggul. Keterangannya itu karena pesaing atau JNT itu memiliki harga yang jauh lebih murah. Nah, plan-nya ke depannya untuk JNE itu bisa dengan menekan biaya operasional seminim mungkin. Selanjutnya, yang ketiga itu ada plus. Nah, dari plus JNE masih lebih unggul. Terangannya karena memiliki cabang yang jauh lebih banyak dan tersebar di semua wilayah di Indonesia. Plan-nya untuk kedepannya memperluas pangsa pasar dan terus membuka cabang baru. Terakhir itu promotion. JNE juga masih lebih unggul. Keterangannya, JNE melakukan pemasaran yang lebih terpadu. Plan kedepannya meningkatkan pemasaran lebih efektif dengan memanfaatkan media sosial yang dilakukan secara masif dan berkala. Next, selanjutnya
ada evaluasi performa, yaitu membandingkan setiap program yang dimiliki JNE. Nah, ini ada 2 program yang dibandingkan, yaitu JNE Superspeed dan aplikasi MyJNE. Nah, indikatornya di JNE Superspeed, paket harus terkirim kurang dari 24 jam atau dalam hari itu juga. Ukurannya jumlah, periodenya itu 6 bulan, baseline-nya 1000, targetnya 150 per bulan, realisasinya itu 200, dan skornya 132%. Selanjutnya, di aplikasi MyJNE, jumlah pemakai aplikasinya itu meningkat di indikatornya. Ukurannya jumlah, periode bulanan, baseline-nya 1000, targetnya 1500, realisasinya 1500, dan skornya 100%. Next. Selanjutnya yang terakhir itu ada mengambil tindakan korektif. Nah, tindakan korektif ini diperlukan JNE baik dalam sisi internal perusahaan maupun dalam sisi eksternal perusahaan. Nah, tindakan korektif ini berfokus pada penyebab atau akar penyebab masalah dari suatu keadaan yang telah terjadi. Tindakan korektif merupakan jawaban untuk mengobati akar dari penyakit itu sendiri. Tindakan ini dirumuskan setelah terjadinya ketidaksesuaian atau setelah kondisi yang tidak diinginkan terjadi. Tindakan korektif memiliki tujuan khusus, yakni untuk menghilangkan penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang telah terjadi dan bersifat menghilangkan penyebab dan kondisi tidak diinginkan yang telah terjadi. Tindakan korektif diharapkan dapat mencegah ketidaksesuaian yang sama atau kondisi tidak diinginkan yang sama agar tidak terjadi lagi atau terulang kembali di kemudian hari dalam suatu perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, melanjutkan materi dari rekan saya Mas Firza. Saya Ezra akan membacakan materi atau membawakan materi tentang balance scorecard. Nah, saya asumsikan bahwa teman-teman sekalian mungkin sudah tahu ya apa itu balance scorecard atau BSC. Nah, dengan menggunakan balance scorecard ini, kami dapat mengevaluasi dan memberikan target secara bersamaan kepada 4 aspek penting dalam bisnis, yaitu pertama ada finansial, kemudian ada pelanggan, kemudian ada internal bisnis, dan juga inovasi. Nah, kita lanjut langsung ke pembahasannya mengenai 4 aspek penting ini. Pertama ada finansial. JNE itu pada tahun ini mencatatkan pendapatan yang sangat tinggi, mencapai angka 10 triliun pada tahun 2019. Pendapatan ini didominasi oleh pendapatan dari sektor online, yaitu e-commerce. Berkat pengalihan bisnis dari offline menjadi online, JNE dapat mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 30% hingga 35% setiap tahunnya. Nah, kemudian JNE juga membuktikan mampu menjadi pemenang dalam pasar, mengungguli kompetitor-kompetitor lainnya seperti JNT, kemudian Si Cepat, Ninja Express, dan perusahaan ekspedisi lainnya. JNE telah berhasil membukukan aktivitas pengiriman sebanyak 1 juta pengiriman setiap harinya di seluruh Indonesia. Berkat itu, JNE mampu menduduki peringkat pertama dalam pendapatan untuk industri sejenis. Nah, itu dia pembahasan mengenai finansial. Kemudian kita lanjutkan ke aspek selanjutnya, yaitu pelanggan. Nah, JNE yang telah berdiri selama lebih dari 29 tahun telah dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Tentunya kita semua juga kenal perusahaan ini ya. JNE itu menjadi opsi utama bagi kebanyakan orang untuk mengirimkan barangnya ke tujuan mereka. Layanan JNE yang telah tersebar luas di Indonesia, bahkan mencapai ke pelosok-pelosok negeri ini, itu telah menjadi opsi termudah bagi setiap orang untuk berkirim barang ke daerah lain. Bahkan di daerah sendiri juga bisa. Tentunya semua ini perlu diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Nah, di sini ada titik beratnya. Sayangnya, akhir-akhir ini kualitas layanan JNE itu sering dikeluhkan oleh pelanggan. Banyak yang mengeluhkan keterlambatan, kemudian ada kasus kehilangan, kasus tertukar, kasus kerusakan barang, dan kasus-kasus yang merugikan pelanggan lainnya untuk setiap barang yang dititipkan kepada JNE, dititipkan pelanggan kepada JNE. Nah, pusat aduan JNE ini juga dikatakan bahkan tidak dapat memberikan solusi bagi permasalahan pelanggan.
Hal ini patut disesali tentunya karena akan merusak citra perusahaan itu sendiri. Banyak yang kini kita lihat beralih ke perusahaan ekspedisi lainnya karena mereka ini dianggap lebih mumpuni, lebih terpercaya, kemudian juga lebih aman. Seperti contohnya banyak orang-orang yang sekarang mulai mengalihkan kegiatan bisnis mereka mulai mengalihkan kegiatan kirim barang mereka menggunakan seperti kompetitor seperti JNT dan Si Cepat, kira-kira seperti itu. Nah, tentunya ini harus diubah hal-hal seperti ini, hal-hal yang dapat merugikan cerita perusahaan itu sendiri, karena ya nanti pada kedepannya bisa jadi JNE bakalan kalah gitu sama kompetitor-kompetitor lainnya yang mereka ini mampu memprovide kualitas pelayanan lebih baik daripada JNE yang tentunya akan lebih disenangi oleh pelanggan mereka. Kita lanjut ke pembahasan aspek selanjutnya, yaitu ada internal business. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pelayanan pelanggan. Diketahui bahwa pelayanan mereka itu sering dikeluhkan jelek gitu, kualitas pelayanan jasa mereka ini jelek dalam menggunakan JNE ini. Kayak tadi kan disebutkan kasus-kasus yang sering terjadi pada pelanggan-pelanggan JNE. Nah, tentunya hal ini berawal dari rendahnya kualitas karyawan JNE dan kurangnya kesadaran tentang Standard Operating Procedure atau SOP. Dampak dari tingginya traffic itu juga mungkin mampu mempengaruhi kualitas jasa pengiriman mereka, karena mereka ini kan ngirim terlalu banyak gitu ya, sehingga mereka ini dikejar oleh deadline dan juga dikejar oleh tuntutan kuantitas dari pengiriman tersebut. Kemudian juga ada faktor-faktor lain tentunya. Ini membuktikan bahwa JNE sendiri itu kurang bisa menjaga standar kinerjanya ketika berada dalam tekanan tinggi dan dalam kinerja tinggi. Masih terdapat faktor-faktor lain yang tadi selain yang disebutkan tadi yang dapat mempengaruhi kinerja JNE, turunnya kinerja JNE. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pelayanan JNE, hal ini tentunya perlu dibenahi oleh PT JNE sendiri. Dampak dari hal semacam ini nanti akan sangat merugikan perusahaan di masa depan. Terlebih pasar dari industri ekspedisi ini, seperti yang kita lihat itu sangat ketat, sangat padat. Kompetitornya sangat banyak gitu. Bahkan sekarang online shop sendiri sudah memiliki anak cabang perusahaan ekspedisi sendiri, kayak misalkan Shopee Express, kemudian ada Lazada Express, dan lain-lain. Nah, banyak perusahaan kompetitor yang tadi disebutkan, kompetitor ini sudah siap menampung pelanggan-pelanggan yang sekiranya kecewa oleh pelayanan dari JNE. Jadi orang-orang yang kecewa sama pelayanan dari JNE ini bisa lari ke perusahaan-perusahaan kompetitor lain karena mereka ini merasa kompetitor lain ini lebih mumpuni, lebih hebat kinerjanya, mampu diberikan amanah dalam menjalankan jasa kirim barang tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke aspek selanjutnya, ada inovasi. JNE itu mungkin telah menelurkan inovasi yang sangat beragam. Seperti contohnya jenis layanan untuk pengiriman yang biasa kita kenal itu mungkin ada JNE reguler atau JNE Reg. Kemudian ada JNE yakin esok sampai, singkatannya JNE Yes. Kemudian ada yang murah, JNE ongkos kirim ekonomis atau JNE Oke. Nah, ketiga jenis layanan ini pengirimannya itu memiliki kelebihan masing-masing yang dapat mengcover kebutuhan pelanggan, kebutuhan customer. Selain itu ada juga layanan seperti JNE COD Retail untuk layanan bayar di tempat, kemudian ada JNE Super Speed untuk layanan pengiriman sesuai dengan kesepakatan pelanggan. Misalkan kalian mengirim barang A sampai di tujuan misalkan dari Jakarta ke Solo, pokoknya harus nyampe 2 hari lagi, yaitu JNE Super Speed itu cocok untuk kalian yang punya kebutuhan seperti itu. Kemudian juga ada JNE Diplomat untuk pengiriman barang penting dan berharga, dan jenis layanan lainnya yang mungkin teman-teman sekalian mungkin agak asing ya, karena kan yang sering dipakai itu tadi yang 3 tadi. Nah, hal ini dapat menjadi tanda bahwa JNE itu mampu berkembang menyesuaikan kebutuhan dari pelanggan-pelanggannya. JNE ini mampu mengikuti arus zaman dan juga sadar akan kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda. Nah, tugas JNE di masa depan ini mungkin adalah terus berinovasi untuk menemukan layanan yang berpotensi memiliki pasar yang besar dan akan dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggannya di masa depan. Kita lanjut ke balance scorecard ya. Nah, di sini ada 4 aspek ya tadi. Finansial, pelanggan, internal bisnis, dan juga inovasi. Kemudian ada tujuan, ukuran, target, dan aksi yang harus dilakukan oleh JNE di masa depan. Pertama, ada aspek finansial.
Aspek finansialnya itu tujuannya nanti adalah meningkatkan pendapatan dari PT Tiki JNE sendiri. Dengan ukuran adalah jumlah pengiriman yang semakin banyak. Tadi misalkan 1 juta pengiriman per hari, mungkin nanti bisa jadi 1.100.000 per hari. Targetnya di masa depan adalah pertumbuhan laba sebesar 30% hingga 35%, yang mana sebenarnya target ini telah dipenuhi oleh JNE beberapa tahun belakangan. Setidaknya sudah 3 tahun belakangan pertumbuhan laba ini berhasil ditorehkan 30-35% setiap tahunnya oleh JNE. Nah, aksinya itu gimana untuk mencapai targetnya? Itu adalah menciptakan program yang dapat menarik pelanggan agar tertarik menggunakan JNE itu sendiri. Kemudian juga mungkin dapat membenahi kualitas pelayanan jasanya, kemudian juga memberikan potongan-potongan harga dan lain-lain yang sekiranya dapat memberikan interest kepada customer mereka. Kemudian ada aspek selanjutnya, yaitu ada pelanggan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada PT Tiki JNE. Seperti yang tadi kita ketahui kan, kebanyakan orang ini mulai punya stigma negatif ya terhadap PT Tiki JNE. Nah, itu nanti harus diubah. Tujuan dari Brilliant Scorecard-nya itu maka ditulis meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, ukurannya itu adalah rata-rata respon pelanggannya dengan target hasil survei pelanggan itu mungkin yang tadinya skornya adalah 9,8, berapa gitu, nanti mungkin naik jadi ke 9 gitu, kira-kira kayak gitu. Kemudian aksinya itu adalah memperbaiki kualitas layanan jasanya. Nah, untuk memperbaiki kualitas layanan jasanya itu nanti akan masuk ke aspek internal bisnis. Nah, aspek internal bisnis ini tujuannya adalah memperbaiki kualitas pelayanan jasanya. Dengan ukuran ada rata-rata nilai kepuasan pelanggan. Dengan targetnya itu adalah nilai kepuasan pelanggan meningkat. Tadi kan ada survei pelanggan itu ya, survei kepercayaan pelanggan terhadap JNE. Nah, mungkin ini nanti ada penilaian pelanggan terhadap JNE, terhadap kinerja JNE. Misalkan yang awalnya adalah penilaian pelanggan atas kinerjanya itu mungkin nilainya adalah 8,5, mungkin nanti bisa naik ke 8,8, kira-kira seperti itu. Nah, itu aksinya adalah memperketat SOP dalam aktivitas karyawan, kemudian juga mungkin memberikan training lagi kepada karyawan-karyawan barunya. Terus adalah menaruh supervisor kepada setiap aktivitas branch dari JNE sendiri. Untuk apa? Untuk mengurangi adanya keburukan kinerja dari setiap branch atau setiap cabang dari JNE. Karena kan seperti yang kita ketahui, pick up point-nya JNE sendiri banyak. Kemudian warehouse-nya, storehouse-nya juga sangat banyak. Rute-rutenya juga sangat banyak. Nah, ini perlu diminimalisir kejadian-kejadian yang dapat merusak citra JNE itu sendiri. Kemudian ada aspek terakhir, yaitu inovasi. Aspek terakhir ini adalah tujuannya memperbanyak jenis layanan. Dengan ukurannya adalah jumlah layanan baru. Targetnya ke depannya mungkin JNE dapat memiliki satu layanan baru yang mungkin sekarang belum ada. Nah, aksinya adalah menelurkan inovasi yang sesuai dengan target pasar. Di sini target pasar yang terbesar adalah e-commerce. Nah, bagaimana caranya JNE ini menemukan layanan baru yang cocok dengan e-commerce? Misalkan tadi kan sudah ditelurkan tiga layanan jasa yang kita sering ketahui tadi kan, JNE Rek, JNE Yes, sama JNE Oke. Nah, mungkin kedepannya JNE bisa menelurkan sebuah program baru, program baru yang sekiranya cocok dengan lingkungan dari e-commerce itu sendiri dan dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan yang menggunakan e-commerce. Kira-kira seperti itu. Karena di situ mungkin nanti pasarnya akan besar. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Torik. Untuk Mas Torik dipersilakan. Oke, saya Torik. Di sini saya akan menjelaskan analisis SMART dari PT Jalur Nugraha Eka Karya. Nah, analisis SMART ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu spesifik, yang kedua itu measurable, yang ketiga achievable, yang keempat relevan, dan yang terakhir time bound. Untuk yang pertama yaitu spesifik, ini merupakan poin analisis di mana tujuan harus dirumuskan dalam sesuatu yang jelas, terperinci, dan tentunya mudah dipahami oleh semua anggota perusahaan. Nah, di sini menurut kami PTJ ini mempunyai visi yang sudah berjalan dengan baik. Nah, ini terbukti dari setiap perkembangannya. JNE membuktikan bahwa produk-produk yang diluncurkan selalu jadi yang pertama dan dibutuhkan masyarakat. Nah, ini artinya setiap karyawan paham mengenai visi yang dianut oleh perusahaan. Poin kedua adalah measurable. Measurable di sini merupakan indikator kejelasan, konkret, dan terukur, dan serta mampu menjadi motivasi bagi karyawan. Nah, perusahaan jasa pengiriman barang PT JNE ini menargetkan pendapatan hingga akhir tahun 2019 itu mencapai
4,4 triliun. Nah, sampai Agustus, JNE ini mencatat pendapatan hingga 3 triliun. Nah, untuk mencapai target tersebut, perusahaan akan dan harus memaksimalkan kinerja konter JNE yang terdapat di seluruh Indonesia. Nah, pertumbuhan pengiriman barang JNE tiap tahun itu selalu tumbuh di atas 30%. Nah, artinya JNE secara konsisten terus meningkatkan jasanya dalam pengiriman barang. Nah, poin ketiga adalah achievable. Nah, di sini JNE sebagai perusahaan jasa pengiriman ekspres dan logistik nasional tentunya selalu berusaha menemukan inovasi baru agar menjadi lebih baik. Nah, hal ini dibuktikan dalam peluncuran beberapa program terbarunya. Di antaranya, program terbaru tersebut ada program yang mempermudah dan menguntungkan para konsumennya. Di antaranya terdapat aplikasi berbasis Android MyJNE. Nah, aplikasi ini menghubungkan nomor telepon kita dengan seluruh logistik yang kita kirim melalui JNE. Nah, dari hal ini, JNE membuktikan mampu mencapai visi dan misinya ke depan meskipun selanjutnya akan ada banyak kompetitor baru yang sama dengan perusahaan tersebut. Poin keempat adalah relevan. Nah, relevan di sini jika dilihat dari sejarah panjangnya, perusahaan JNE selalu mengikuti perkembangan zaman dan berusaha berinovasi agar menjadi lebih baik. Nah, seperti yang peluncuran program MyJNE, di sini menurut kami sangat tepat karena mampu merealisasikan keinginan para konsumennya dan sesuai dengan kemajuan bisnis online di mana setiap orang tidak bisa terlepas dari handphone. Nah, dan program-program yang lainnya pun selalu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan konsumen yang tentunya ingin mengirim barang dengan cepat. Yang terakhir adalah time bound. Time bound di sini bisa dijelaskan pada tahun 2018 kemarin itu JNE telah memiliki lebih dari 6.000 konter yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, perusahaan menargetkan pertumbuhan konter ini pada tahun ini sebesar 10-15% dari konter yang ada. Nah, jumlah barang yang telah dikirimkan JNE saat ini hingga mencapai 16 juta barang. Nah, JNE berharap jumlah tersebut terus meningkat hingga lebih dari 20 juta barang sampai akhir tahun. Nah, harapan ini kemungkinan bisa terjadi karena pertumbuhan pengiriman barang JNE tiap tahun seperti tadi saya bilang selalu tumbuh di atas 30%. Nah, mungkin sekian dari analisis SMART, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Miftahuddin akan melanjutkan materi yang disampaikan sebelumnya sama Mas Torik. Jadi selanjutnya adalah perencanaan kontingensi. Di sini salah satu dari berbagai rencana yang digunakan dalam siklus manajemen risiko itu disebut perencanaan kontingensi. Nah, perencanaan kontingensi itu sendiri itu dilakukan ketika terdapat potensi untuk terjadinya bencana atau pada tahap aktivitas kesiapsiagaan. Nah, selanjutnya ini premis dasar manajemen strategis yang baik itu adalah bahwa perusahaan itu berusaha untuk menjadi proaktif. Nah, di mana cara perencanaan untuk menghadapi peristiwa yang tidak menguntungkan dan menguntungkan sebelum terjadi itu tuh step-stepnya itu bagaimana, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini tuh terlalu banyak perusahaan-perusahaan yang dimana dia merencanakan atau mempersiapkan rencana kontingensi itu hanya untuk acara atau peristiwa yang tidak menguntungkan. Jadi mereka hanya merencanakan atau mempersiapkan rencana tersebut berdasarkan kira-kira ada masalah apa di masa depan. Nah, ini salah satu kesalahannya di sini karena baik keuntungan di masa depan atau masalah di masa depan, problem di masa depan itu tuh memiliki kekurangan kelebihannya masing-masing. Jadi kalau misalkan nggak bisa kita merencanakan rencana tersebut itu hanya untuk mempersiapkan diri dari problem di masa depan, tapi kita juga harus mempersiapkan kalau misalkan di masa depan kita mendapatkan keuntungan apa saja sih yang harus kita lakukan gitu. Untuk rencana kontingensi sendiri itu dapat didefinisikan sebagai rencana alternatif yang mana dapat diterapkan jika ada satu momentum di mana terjadi kejadian yang tidak diharapkan, namun tentunya sudah direncanakan gitu. Nah, dari ini rencana kontingensi itu tuh sebaiknya diterapkan jadi kayak ada skala prioritas. Jadi mana yang kemungkinan terdampak dan diurut sampai ke bawah, di mana yang kemungkinan terdampaknya itu tuh sedikit gitu. Selanjutnya di sini tuh ada beberapa rencana kontingensi yang umum gitu yang biasa digunakan atau dibuat oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama, jika pesaing menarik diri dari pasar tertentu seperti yang ditunjukkan oleh laporan intelijen, tindakan apa yang harus diambil oleh JNE. Nah,
Jadi kalau misalkan di poin ini kan sebenarnya keuntungan ya, kita berkurang, kita apa namanya, pesaing kita itu tuh berkurang. Ini kan sebenarnya keuntungan, namun kita harus menyiapkan rencana alternatif. Jadi kalau misalkan, pesaingnya itu berkurang, bukan berarti kita malah, apa namanya, oh pesaing kita berkurang maka kita nggak terlalu harus fokus di sini, enggak gitu juga. Jadi, kalau misalkan ada pesaing yang mundur satu atau mungkin 2 atau mungkin lebih, maka yang kita lakukan itu minimal itu tuh harus, memiliki standar yang sama dalam pelayanan dan sebagainya. Jadi ketika ada pesaing baru yang masuk, kita sudah, punya image yang baik gitu loh. Jadi bukan kayak, oh pesaing JNE berkurang tapi kok JNE-nya malah jadi kayak, performanya berkurang. Jadi, tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, jika tujuan, penjualan itu tidak tercapai, tindakan apa yang, harus, diambil dari JNE. Yang dimaksud dari penjualan di sini tuh permintaan dari masyarakat, untuk, melakukan pengiriman barang gitu. Nah, jadi ini tuh masuknya ke evaluasi ya. Jadi ada 2 poin penting kalau dalam evaluasi dari yang pertama adalah performa perusahaannya, yang kedua itu dari bagaimana cara mereka, agar pelanggan atau masyarakat, atau konsumen itu tuh, apa namanya, memiliki, atau bisa mengecek atau bisa melihat gitu loh, bisa memonitor gitu. Jadi di sini ada 2 program, utama dari, JNE. Yang pertama itu kita lihat dari program ininya ya, program, dari performanya. Jadi salah satu program JNE itu adalah JNE Super Speed, di mana, indikator keberhasilan dari program tersebut adalah paket harus terkirim kurang dari 24 jam atau dalam hari itu juga gitu. Nah, di sini jika, kita apa namanya, target kita itu nggak tercapai, maka kemungkinan itu ada 2, dari masyarakatnya sendiri emang yang mungkin kurang berminat lagi dalam, transaksi online dan sebagainya, atau mungkin malah dari pesaingnya gitu. Mungkin pesaing punya gebrakan baru atau inovasi baru. Mereka mengirimkan barang dengan lebih cepat. Nah, ini JNE salah satunya, kalau misalkan dari performanya ini salah satu programnya yaitu JNE Super Speed, di mana mereka mampu mengirimkan barang dengan waktu yang relatif cepat. Namun, ada catatan juga, jadi JNE sendiri kan kalau misalkan dari kualitas, pengiriman gitu, itu kan, stigma yang muncul di masyarakat itu tuh JNE kayak, kurir JNE itu kayak seenaknya melempar barang dan sebagainya. Nah, itu yang harus dihindari. Kemudian dari, poin yang kedua ya. Jadi dari bagaimana, JNE itu tuh, eee, memberikan pelayanan ke konsumen, jadi konsumen itu kan bisa memonitor ya. Nah, ini tuh, salah satu programnya itu tuh kayak ada aplikasi My JNE, JNE Popbox, Adbox Prepaid, Promo JNE Super Speed, JNE International Shipment, kemudian layanan CD musik dan JNE, Tracking. Nah, dia menyebutkan dana yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur serta teknologi informasi tersebut itu 455 miliar. 400 miliarnya ke infrastruktur, 55 miliarnya untuk pengembangan teknologi informasi. Teknologi informasi itu tuh sangat penting karena, itu tuh bisa salah satu metode pemasaran juga. Jadi, masyarakat atau konsumen itu kan ketika menggunakan aplikasi tersebut, ketika memonitor barang itu tuh mereka juga, apa namanya, melihat, oh JNE ini, kalau misalkan bagus ya, dalam artian pengiriman barang itu cepat, kemudian, ya nggak bertele-tele, nggak lama gitu di jalan, maka mereka, oh ini JNE itu bagus. Nah, itu tuh salah satu, bentuk dari pemasaran juga. Kemudian, poin yang ketiga, jadi jika permintaan jasa itu tuh melebihi rencana, tindakan apa yang harus diambil JNE untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Jadi misalkan, permintaan dalam pengiriman barang itu tuh meningkat gitu, apa yang harus dilakukan? Nah, itu baliknya ke performa, bagaimana cara JNE itu tuh, memberikan performa yang terbaik. Nah, salah satunya itu tuh dari program-program atau jenis jasa yang disediakan dari JNE. Kan ada JNE reguler, super speed dan sebagainya. Nah, itu tujuannya kan mengkotak-kotakan, bagaimana JNE mengirim barang tersebut kurang lebihnya. Nah, itu ketika sudah dikotak-kotakan, maka nantinya, JNE akan lebih mudah dalam, mengirim barang. Jadi mereka punya fokus tertentu. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang, poin keempat, dari rencana kontingensi yang biasanya dibuat itu jika kemajuan teknologi itu tuh membuat produk baru usang lebih cepat dari yang diharapkan. Nah, ini hubungannya tuh kayak mungkin bisa dikatakan kayak gebrakan baru dari, pesaing, atau mungkin bagaimana cara pesaing itu memasarkan,
jasanya dan sebagainya. Nah itu tuh jadi kan salah satunya kita memperbaiki performa ya yang tadi saya sebutkan. Nah cara lainnya itu tuh misalkan eh, pesaing itu memberikan gebrakan baru di mana dia bisa mengirim barang lebih cepat. Nah kita tiru tuh bagaimana cara dia mengirim barang lebih cepat. Paling nggak sampai di level yang mendekati atau minimal sama gitu. Jadi namun tetap mempertimbangkan kualitas ya. Jadi dari konsumen itu tuh melihat oh ini dua itu tuh udah sama gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti persaingan. Makin bagus lagi kalau misalkan JNE bisa melebihi atau bisa makin cepat daripada atau lebih baik gebrakannya daripada si pesaing gitu. Di sini ada 3 manfaat utama rencana kontingensi. Nah, yang pertama itu adalah memungkinkan respons untuk cepat berubah, kemudian mencegah kepanikan dalam situasi krisis, kemudian membuat manajer lebih mudah beradaptasi dengan mendorong mereka untuk menghargai seberapa variabel-variabel masa depan itu. Yang pertama memungkinkan respons untuk cepat berubah. Nah, rencana kontingensi itu kan jadi dia itu rencana alternatif kalau misalkan kita menghadapi keuntungan di masa depan atau kerugian di masa depan. Kita menghadapi kedua kemungkinan tersebut. Nah, kalau misalkan dihadapkan di salah satunya, maka kita sudah punya rencana alternatif. Jadi kita bisa langsung merespons. Tadi yang saya sebutkan, jika misalkan pesaingnya berkurang, kita punya respons. Apakah kita ya udah biasa aja atau mungkin ada hal yang harus dilakukan? Atau misalkan ada mungkin ada kemungkinan kerugian, apa yang kira-kira JNE harus lakukan? Kemudian mencegah kepanikan dalam situasi krisis. Nah, ini hubungannya dengan nomor 1, di mana misalkan mungkin kayak yang tadi kalau misalkan berkurangnya minat masyarakat menggunakan jasa dari JNE atau malah beralih ke pesaing JNE gitu. Dan itu JNE udah punya rencana. Nah, di sini salah satunya program Super Speed ini. Jadi dia itu tuh bagaimana JNE memasarkan program tersebut sehingga masyarakat bisa kembali lagi ke JNE gitu. Kemudian yang terakhir adalah membuat manajer itu lebih mudah beradaptasi dengan mendorong mereka menghargai seberapa variabel-variabel di masa depan. Jadi salah satu manfaat dari rencana kontingensi ini itu karena kan di masa depan itu kita juga nggak bisa memprediksikan, tapi kita bisa melihat ada kemungkinan kerugian dan ada kemungkinan keuntungan. Jadi dari sisi manajer itu tuh dia bisa untuk mengatur. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan keuntungan di sini, maka apa yang harus kita lakukan di masa depan? Kemudian jika kita ada kerugian di sini, maka apa yang harus kita lakukan di masa depan? Kemudian perencanaan kontingensi yang efektif itu melibatkan proses 5 langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi peristiwa baik dan buruk yang dapat membahayakan strategi. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan suatu strategi yang sebelumnya sudah direncanakan, kita lihat dulu baik dan buruknya. Karena namanya rencana alternatif ya, rencana sewaktu-waktu atau tiba-tiba ya. Jadi baik dan buruk itu tuh bisa ada baiknya, bisa ada buruknya, tergantung waktunya gitu. Jadi kita harus identifikasi dulu. Kemudian kapan peristiwa baik dan buruk itu terjadi. Setelah kita lihat baiknya apa saja, buruknya apa saja, maka kita tentukan kapan waktunya. Kita tentukan dulu timelinenya. Apakah nantinya kita dari JNE itu tuh akan mendapatkan problem dulu di awal, kemudian bisa mendapatkan advantage di akhir, atau mungkin sebaliknya. Kemudian tentukan pro dan kontra yang diharapkan dari setiap peristiwa kontingensi. Pro kontra ini tuh yang dimaksud dari pro kontra ini rencana yang kita lakukan, rencana yang JNE lakukan itu kan ada pro kontra. Tentunya mungkin misalkan kayak kenaikan harga itu kan biasanya menimbulkan kontra di masyarakat. Nah, itu tuh kita tentukan dulu apa yang pro, apa yang kontra gitu. Kemudian selanjutnya adalah kembangkan rencana kontingensi untuk peristiwa kontingensi utama. Jadi kita udah menentukan peristiwa atau kita udah menentukan rencana dari misalkan keuntungan atau kerugian di masa depan. Nah, kita tentukan lagi rencana lain, jadi super rencana gitu. Jadi kita udah menentukan rencana. Kalau misalkan pesaing melakukan suatu gebrakan, maka kita harus menentukan rencana di bawahnya. Rencana di mana kalau misalkan kita mengikuti gebrakan, katakanlah rencananya kan kurang lebih seperti itu. Nah, nanti efeknya itu kurang lebih seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir adalah tentukan titik pemicu peringatan dini untuk peristiwa kontingensi utama. Jadi ini hubungannya dengan poin 2 tadi, tentukan kapan peristiwa baik dan buruk
kemungkinan itu terjadi. Contoh kalau misalkan di poin yang keuntungan ya, pesaing bisnis kan misalkan mundur nih, maka JNE berkurang pesaingnya 1, 2 dan mungkin lebih gitu. Nah, kita harus lihat dulu kalau misalkan mereka pesaingnya berkurang, maka otomatis jasa pengiriman barang itu kita tentunya kan semakin banyak ya JNE ya, maka kita harus tentukan dulu, oh ini nanti kita akan dapat keuntungan atau kita akan dapat penambahan kemungkinan bertambahnya permintaan jasa mengirim barang gitu di waktu A gitu. Nah, maka setelah kita tentukan, kita bisa lihat timeline-nya, maka nanti kita bisa mengimplementasikan rencana yang sebelumnya udah kita buat. Jadi apakah kita akan biasa aja gitu, stagnan gitu dari waktu pengiriman barang, program-programnya dan sebagainya, atau mungkin malah kita akan memperbaikinya dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Puji. Nah, selanjutnya adalah auditing. Audit ini adalah alat yang sering digunakan dalam evaluasi strategi. Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pertanyaan dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Nah, yang pertama ada audit operasional. Audit operasional pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE berperan dalam menunjang efektivitas pengelolaan fungsi personalia. Audit operasional dapat digunakan pimpinan untuk memacu program audit yang belum berpengaruh pada pencapaian tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Audit operasional atas fungsi personalia di setiap JNE berbeda. Masih ada hasil audit yang belum baik meskipun sudah dilakukan program pelatihan dan pengembangan pada karyawan JNE ini. Di beberapa perusahaan juga masih belum adanya perhatian khusus terhadap SDM. Hal ini dikarenakan belum diterapkannya peranan audit operasional atas fungsi personalia dengan baik, yang menjadi kegiatan penting dan lazim untuk dilakukan di dalam perusahaan. Karena perusahaan hanya menitikberatkan pada kepentingan dari target penjualan. Nah, selanjutnya adalah audit keuangan. Audit keuangan atau audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas, organisasi, perusahaan, atau lembaga, sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Audit keuangan ini bisa dilakukan dari sisi karyawan dan dari pihak luar yang disewa untuk mengaudit kesehatan dari keuangan perusahaan. Penerapan audit keuangan di JNE sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Namun, perusahaan harus tetap meningkatkan kinerja perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Nah, selanjutnya adalah internal control. Salah satu indikasi digunakannya internal control adalah adanya integritas, kode etik, dan kompetensi orang-orang pada perusahaan. JNE dalam hal ini mempunyai program CSR atau Corporate Social Integrity, yaitu sebuah program dalam hal sosial masyarakat. Misalnya program menyantuni anak yatim, program bulan Ramadan, peringatan hari kemerdekaan, pengumpulan buku, dan sebagainya. JNE juga mempunyai nilai dasar yang dianut karyawannya, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, dan visioner. Untuk peningkatan kompetensi karyawan, JNE juga mengadakan training, diantaranya dalam bentuk training SQ dan workshop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang tantangan JNE dalam pengelolaan strategis pada abad 21. Bisnis e-commerce terus tumbuh pesat di Indonesia yang dimana hal tersebut berjalan beriringan dengan gaya hidup kaum milenial di Indonesia yang dimana dilakukan serba online. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE sebagai raksasa perusahaan logistik dalam negeri melihat hal ini sebagai tantangan sekaligus peluang. Berbagai inovasi dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. JNE saat ini berinovasi untuk menyesuaikan kebutuhan digital, sehingga layanan JNE selaras dengan kebutuhan dan gaya hidup pelanggan, khususnya kaum milenial, yang semakin lekat dengan kehidupan serba digital. Next.
Inovasi JNE dalam menghadapi tantangan era digital. Dalam hal pembayaran biaya pengiriman paket, misalnya JNE kini sudah bekerja sama dengan sejumlah penyelenggara financial technology atau fintech seperti OVO dan GoPay. Layanan ini mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi pembayaran biaya pengiriman barang. JNE juga menghadirkan layanan MyCOD, Cash on Digital. Ini merupakan layanan JNE untuk para seller atau pemilik toko online. Melalui fasilitas ini, JNE akan berperan sebagai mediasi untuk pembayaran dan langsung mengirimkan barangnya. Next. JNE juga memiliki fitur percepatan dan kontrol kiriman dengan mobile device. Percepatan dan automatisasi proses melalui Mega Hub Automation Center di Jakarta, hingga peningkatan IT dengan sistem terbaru seperti The Core dan lain sebagainya. Melalui layanan digital, JNE juga menawarkan beragam kemudahan bagi pelanggannya, mulai dari kontrol status kiriman paket, cek tarif kiriman, mencari tahu agen JNE terdekat, dan masih banyak lagi. Semua urusan itu bisa didapatkan hanya dengan satu klik melalui aplikasi MyJNE. Next. Untuk para seller dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, JNE berencana menerapkan sistem e-fulfillment. Sistem ini untuk memenuhi kebutuhan warehouse management system bagi para seller dan pelaku UMKM. Next. Kita masuk ke bagian menguasai pasar. Dengan kualitas pelayanan yang terus ditingkatkan oleh JNE sampai saat ini, masih berhasil menguasai pasar logistik di Indonesia, khususnya di Batam. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah paket yang dikirim melalui JNE, baik yang keluar maupun yang masuk ke Batam. Di Terminal Kargo Bandara Hang Nadiem, Batam, misalnya, setiap hari ada sekitar 30 ton paket yang dikirim keluar Batam. Dari jumlah itu, kebanyakan merupakan paket yang dikirim dengan menggunakan jasa JNE. Next. Dari 30 ton barang kiriman tersebut, umumnya merupakan produk-produk e-commerce seperti sepatu, tas, baju, dan lainnya. Jumlah pengiriman produk e-commerce melalui bandara terus meningkat dalam 2-3 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya kaum milenial yang mulai meninggalkan model belanja konvensional dan beralih ke sistem belanja online. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Pedoman untuk manajemen strategik yang efektif. Manajemen strategis tidak boleh menjadi mekanisme birokrasi yang mengabadikan diri. Sebaliknya, harus menjadi proses pembelajaran refleksi diri yang membiasakan manajer dan karyawan dalam organisasi dengan masalah strategis utama dan mencari alternatif yang layak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Next. Bisa dilihat pada gambar 11.3, mengungkapkan pada bagian paling kiri bahwa ahli strategi harus secara sistematis, terus-menerus, hati-hati dalam mengevaluasi dan memantau hasil berdasarkan produk, wilayah, segmen, toko, departemen, bahkan individu, sehingga tindakan korektif yang tepat pada waktu yang tepat dapat diambil untuk menjaga perusahaan agar tetap pada jalurnya. Perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara eksternal maupun internal, karena bahkan rencana strategis terbaik pun harus memerlukan penyesuaian secara berkala. Next. Evaluasi strategi pada JNE. Dalam mengevaluasi dan mengawasi hasil yang ingin dicapai, berikut hal-hal yang dilakukan oleh JNE. Secara umum, terdapat dua sistem, yaitu Operating Support System dan Management Support System. Operating Support System terdiri dari Transaction Processing System, kemudian Enterprise Collaboration System, dan Process Control System. Sedangkan Management Support System terdiri dari Management Information System, Decision Support System, dan Information Reporting System. Next.
Kita akan membahas bagian operating support system terlebih dahulu. Yang pertama adalah Transaction Processing System. MyOrion Integrated System merupakan sistem terintegrasi yang dimanfaatkan oleh JNE sebagai layanan pengelolaan berbagai aspek dari proses bisnis JNE dalam hal logistik. Mencakup di dalamnya Transaction Processing System dengan sistem barcode. Penggunaannya adalah user dapat menggunakan prosedur menggunakan hardware, software, dan yang kemudian akan terhubung ke database melalui internet atau telecommunication. Di samping kanan adalah tampilan MyOrion JNE. Next. Yang kedua adalah Enterprise Collaboration System. Untuk pertukaran informasi dan koordinasi secara internal, JNE memiliki JNE Chat Room. Tujuan utama Enterprise Collaboration Systems adalah memungkinkan anggota bekerja sama dengan lebih mudah dan efektif, sehingga menolong pengguna dengan cara yang pertama, komunikasi, dengan saling memberi informasi sesama anggota tim. Yang kedua, koordinasi. Koordinasi hasil tugas pribadi dan sumber daya dengan sesama anggota tim. Yang ketiga, kolaborasi. Bekerja sama dalam proyek, kerjasama, dan tugas-tugas lainnya. Next. Yang ketiga, ada proses control system. JNE mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang disebut MyOrion. Manfaatnya dapat memantau pergerakan barang kiriman, sehingga cukup membantu pelanggan yang seringkali ingin mengetahui status barangnya sudah sampai di mana. MyOrion juga bermanfaat bagi JNE karena tidak perlu memberitahukan resi pengiriman barang ke pelanggan secara manual. Setiap tahapan pengiriman juga dapat dipantau secara real-time oleh JNE melalui websitenya yaitu www.jne.co.id. Next. Kita akan masuk ke pembahasan manajemen support system. Yang pertama adalah manajemen information system. PT JNE turut berkembang sejalan dengan perkembangan dan peradaban teknologi. Semakin maju teknologi, semakin banyak pengaruhnya pada bidang akuntansi mereka. Kemajuan ini mempengaruhi perkembangan sistem informasi akuntansi atau SIA dalam hal pemrosesan data, pengendalian intern, dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Next. Yang kedua adalah Decision Support System. Berkaitan dengan kemajuan pada sistem informasi akuntansi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan, maka perusahaan dapat mempermudah kegiatan operasionalnya. Next. Yang ketiga adalah Information Reporting System. MyOrion mampu mempercepat proses kerja PT JNE. Sistem MyOrion tidak perlu lagi menginput data kiriman yang jumlahnya bisa mencapai 1 juta paket tiap bulan. Barang yang akan dipaket dan dikirimkan harus dijemput di tempat klien. Penerapan sistem MyOrion mampu memperbaiki keakuratan data dalam setiap perubahan waktu pemrosesan. Walaupun rata-rata dalam sebulan menangani 1 juta kiriman paket, sistem ini mampu memberikan status yang jelas, karena setiap kali barang berpindah selalu ada proses pemindahan dan pencatatan yang akan terupdate pada sistem JNE. Next. Yang keempat, ada Executive Information System. JNE telah menerapkan langkah-langkah untuk pengawasan dalam mendefinisikan ruang lingkup, teknik untuk mengukur solusi teknologi informasi dan kontribusinya pada proses pengiriman perusahaan. Perusahaan juga melakukan evaluasi kelengkapan dan efektivitas manajemen dan kebijakan pengendalian teknologi informasi oleh manajemen terkait. Next. Selanjutnya, kita akan membahas adaptasi untuk perubahan yang dilakukan oleh JNE. PT Tiki Jalur Eka Kurir atau juga dikenal sebagai JNE mempunyai pemahaman terhadap kekuatan lokal, terutama dalam dua hal berikut. Yang pertama adalah kondisi infrastruktur di Indonesia. Yang kedua adalah kultur dalam berbisnis di Indonesia. Kita akan membahas lebih detail pada slide selanjutnya. Next. Yang pertama, inovasi berbasis infrastruktur. Di Indonesia, salah satu tantangan yang berat dalam bisnis logistik adalah kondisi infrastrukturnya. Dengan kondisi jalan yang sulit diprediksi seperti macet, terputus akibat banjir dan longsor, serta berbagai faktor lain, peran teknologi yang canggih dapat membantu.
Teknologi dalam hal ini akan membantu cakupan atau coverage layanan. Tetapi di sisi lain, JNE juga menyadari bahwa menyebarkan titik distribusi dengan mengandalkan dana sendiri tidaklah mudah. Untuk meluaskan pasar atau expanding the market, titik distribusi adalah faktor yang sangat vital. Untuk menciptakan titik distribusi yang masif, perusahaan menerapkan pola kemitraan yang diberi nama Cash Counter JNE. Mereka menerapkan sistem bagi hasil dalam sistem kemitraan ini. Next. Selanjutnya, ada inovasi berbasis kultural. Kemampuan JNE untuk keluar dari kerumunan tak lepas dari upaya pendiri dan manajemennya yang terus membangun budaya korporat yang mengedepankan satu, kompetensi inti, yang kedua, insting bisnis dan inovasi, yang ketiga, filosofi perusahaan yang bernafaskan spiritual, yaitu berbuat baik untuk sesama, terutama untuk lingkungan sekitar. Core competence bisnis logistik adalah memahami proses bisnis, serta operasional yang dapat menghasilkan kepuasan konsumen. Seluruh elemen di JNE menekankan pada customer oriented. Agar kompetensi ini terinternalisasi, manajemen perusahaan secara aktif melakukan training karakter building. Next. Yang terakhir, saran untuk PT Jalur Nugraha Eka Kulir atau JNE dari kelompok kami yang pertama adalah terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam hal jenis usaha dan variasi produk. Hal ini mengingat adanya peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya seiring dengan semakin besarnya permintaan masyarakat akan penjualan jasa. Yang kedua, perusahaan diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan jasa agar konsumen tidak berpaling ke perusahaan pesaing lainnya, serta menekankan evaluasi pelayanan berdasarkan kepuasan pelanggan, karena core competence yang dimiliki oleh JNE adalah customer oriented. Sekian dan terima kasih dari kelompok 5. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.